Yang tidak boleh itu Mas Khalid, yang haram itu Mas Khalid adalah mencium tangan istri teman dan istri tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara tentang senior Wahabi yang satu ini, nggak ada habis-habisnya, nggak ada selesai-selesainya. Yang kepala siapapun akan selalu tergeleng-geleng karena tak habis pikir dan keheranan. Asal pemilik kepala itu min ahli sunnah wal jamaah. Jika pemilik kepala itu dari kalangan Wahabi, dia akan manggut-manggut, terkagum-kagum. Wah, luar biasa, tinggi ilmunya ya. Ini suatu kebenaran, ini sunnah, ini manhaj salaf, ini doktor lulusan terbaik Madinah. Kalau yang lain, ahlul bid'ah, ahli syirik, ahli neraka. Padahal dia itu mau berbicara tentang apa saja, jahil, ngawur, tanpa ilmu. Berbicara tentang tauhid, berbicara tentang akidah, pasti fasad, pasti rusak. Berbicara tentang fikih, pasti ngawur, rusak, sedikit pun tanpa ilmu. Bicara tentang gramatika Arab, nahwu shorob, apalagi diyakini 1000% dia itu tidak bisa baca kitab Turos, tidak bisa baca kitab Gundul, dan juga tidak bisa baca kitab Kuning. Bisanya hanya terjemahan, makanya fikihnya sehancur itu. Bahkan seringkali ketika berbicara tentang hukum Allah, mincela-mincle, plin-plan, di pagi hari boleh, di sore hari tidak boleh, di pagi hari haram, di sore hari halal, di pagi hari mati kafir, dan di sore hari mati syahid. Nah, sekarang mari kita uji bersama-sama tentang apa-apa yang saya sampaikan ini. Benar apa bohong? Benar apa dusta? Khalid Basalam bisa menjelaskan itu secara detail beserta dengan dalil-dalilnya ya. Coba kita simak penjelasan dari Khalid Basalam. Bolehkah kita membaca tasbih sebanyaknya saat ruku dan sujud atau hanya 3 kali saja? Batas maksimal adalah 10 atau 11 kali. Batas maksimal adalah 10 atau 11 kali. Batas maksimal adalah 10 atau 11 kali. Dalam riwayat kita harus tetap ada dalilnya ya. Jadi Nabi SAW mewajibkan membaca sekali tasbih pada saat ruku dan sujud. Jadi Nabi SAW mewajibkan membaca sekali tasbih pada saat ruku dan sujud. Jadi Nabi SAW mewajibkan membaca sekali tasbih pada saat ruku dan sujud, dan menyunnahkannya 3 kali, dan menyunnahkannya 3 kali, dan menyunnahkannya 3 kali, dan beliau mengerjakan sendiri pribadi 10 sampai 11 kali, dan beliau mengerjakan sendiri pribadi 10 sampai 11 kali, dan beliau mengerjakan sendiri pribadi 10 sampai 11 kali. Tapi kalau Syekh Albani sekarang mengatakan batas maksimal adalah yang dikerjakan Nabi SAW, penentuan 10 sampai 11 kali. Dalilnya semua jelas. Ya, Anda boleh menanya kembali kepada buku Sifat Salat Nabi ditulis oleh Syekh Albani, dan dalilnya panjang lebar situ. Alhamdulillah bukunya juga murah. Mungkin di bawah 40.000 harganya. Sudah. Kalau bayar fidyah 2,5 kilo per hari dikali jumlah hari yang Anda tidak puasa. Misal kita lagi tidak puasa 2 minggu, maka fidyahnya 2,5 kilo kali 2 minggu. Coba kita kembali kepada Quran. Sekarang kembalinya kemana? Kembalinya ke internet, kembalinya ke HP. Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki. Berarti ada sifat fisiknya Allah, gitu kan? Selain fisik, tangan, kaki, mata, wajah, semua itu disebutkan Allah Azza wa Jalla punya. Dulu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya, yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur ulama. A few moments later. Pastilah dahi tersentuh dan akan berwarna hitam, gitu kan? Ciri-ciri sudah sangat jelas di kiri para sahabat ini. Memang mereka semua dahinya hitam, gitu. Kursi itu artinya bukan tempat duduk, tapi tempat pijakan kaki raja di singgasana. Kalau raja ingin naik singgasananya di pijakan kaki, itu namanya kursi. Kita baca apa? Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Pijakan kakinya Allah saja sudah menutupi seluruh langit dan bumi ini. Jadi kita mustahil bisa melihat Allah karena besarnya Allah. Few moments later. Tidak boleh makan tulang. Jangan bantah, nggak boleh, haram. Jangan dibantah. Few moments later.
Hadis yang jelas, hadis sahih, kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mendengar azan, ya, dan di tangan seseorang di antara kalian masih ada sesuatu, minuman, makanan yang sedang dia kunyah, selesaikanlah. Selama belum selesai azan masih boleh. Hewan-hewan yang bertaring itu kan yang dilarang makan semuanya najis, najisnya berat ya, najis hissi namanya, berat. Sama dengan kencing manusia dia hukumnya. Beda kalau ayam itu hewan yang boleh dimakan, kotorannya najis maknawi, artinya tidak menajiskan. Kalau dibersihin udah nggak ada masalah. Kita menginjak najis, kotoran anjing, apakah wudhu kita batal atau hanya cukup membersihkan dengan air saja? Batal, kecuali hewan yang halal dimakan dagingnya, seperti ayam, kambing, itu baru cukup dicuci saja. Ini kuning, kalian tahulah kuning apa? Ini adalah air kencing onta. Ini air kencing onta atau air kencing yang jualan? Air kencing onta, silakan diminum, monggo. Untuk testimoni, iya, ayo lagi obat. Ya, yang banyak bang, ya, ayo. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum, dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyuburkan rambut mereka. Apakah benar ada dalil fadilah berdoa setelah sholat fardu? Saya tidak pernah menemukan hadis itu, dan yang saya temukan malah pendapat ulama-ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan selalu menggunakan bahasa yang provokatif, bahkan terburu-buru menghukumi sesuatu sampai menyatakan ulama yang ahli hadis, yang faham hadis itu tidak mengamalkan doa setelah sholat. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau membuat judul bab Babu Doa'i Ba'da Sholati, bab doa setelah sholat fardu ayil maktubah. Lalu apakah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu tidak faham hadis? Khalid Basalamah itu sembrono sekali, dia sangat lancang sekali mengucapkan hadis, yang mana hadis itu tidak pernah kita temukan di dalam kitab-kitab hadis. Khalid Basalamah itu berkata, kata Nabi SAW, ragama anfurum bin man idha sami'tu dhukira inda walam yusallim alaiya. Ragama anfurum bin man idha sami'tu dhukira inda walam yusallim alaiya. Man idha sami'tu dhukira inda walam yusallim alaiya. Khalid Basalamah itu berkata bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, raghama anfum ri'in man idza sami'tu dzukira indahu walam yusallim alayya. Begitulah kata Khalid Basalamah. Hadis ini bagi orang yang memang paham tentang ilmu hadis, maka jelas itu karangan Khalid Basalamah. Rawahu Khalid Basalamah Al-Wahhabi, bukan rawahul Bukhari, bukan rawahu Muslim. Hati-hati berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Dan hadis yang dikarang oleh Khalid Basalamah ini sangat fatal sekali. Khalid Basalamah ini ketika mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, raghama anfum ri'in man idza sami'tu dzukira indahu walam yusallim alayya. Ini memberi kesan bahwa seolah-olah Nabi kita Muhammad SAW tidak fasih di dalam berbahasa Arab. Kau tidak akan bisa memperdengarkan orang yang di kuburan, hai Muhammad. Sudah selesai orang mati, mau diazanin untuk apa gitu? Kalau kita merujuk pada beberapa hadis sahihah, contoh teman-teman bisa melihat dalam Sahihul Bukhari nomor hadis 1370 bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Umar menceritakan ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi sumur kaum musyrikin ya, yang dulu menjadi tempat
matinya kaum musyrikin Quraisy ketika perang Badar. Faqala, kemudian Nabi bersabda, wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Sekarang kalian percaya kan bahwa apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian ini benar? Faqila lahu, maka ada sahabat yang bertanya, tad'u amwatan ya Rasulullah, Anda mengajak ngomong orang-orang yang sudah meninggal. Faqala, ini poinnya, Nabi Muhammad bersabda, ma antum bi asma'a minhum. Kalian semua itu tidak lebih mendengar daripada mereka. Artinya apa? Orang-orang yang sudah meninggal itu masih mendengar apa yang kita omongkan, walakin la yujibun. Mereka bisa mendengar tetapi tidak bisa menjawab. Jadi kalau ada yang kemudian mengatakan ini kurang pekerjaan gitu ya, Nabi Muhammad SAW mengajak ngomong terhadap orang yang sudah meninggal dan itu orang kafir. Artinya kalau orang yang kafir saja masih bisa mendengar, apalagi orang yang beriman. Nah, sekarang bagaimana tentang adab, akhlak, tata krama yang diajarkan pada jamaahnya? Sama saja dia mengajarkan untuk tidak menghormati, untuk tidak takrim pada guru, kiai, dan ulama dengan tidak boleh mencium tangannya. Bahkan dia bersumpah hukumnya haram. Dan si dokter ini menyatakan bahwasannya cium tangan ulama, guru, kiai bukan ajaran Islam. Dengan segala kebodohan dan kejahilannya, dia mempertanyakan ini ajaran dari mana. Baik, wahai sang dokter, idola dan junjungan kaum Wahabi, akan saya jawab pertanyaanmu itu. Bahwasannya mencium tangan guru, kiai, ulama, orang berilmu, orang tua, orang zuhud, orang ahli ibadah, orang soleh, dan yang semisal, dengan niat dan tujuan untuk menghormati, memuliakan, takriman, itu hukumnya sunnah, dan itu adalah merupakan bagian daripada ajaran Islam di dalam beretika, berakhlak, beradab, dan bertata krama. Yang tidak boleh itu, Mas Khalid, yang haram itu, Mas Khalid, adalah mencium tangan istri teman dan istri tetangga. Jangan pernah ada yang cium tangan, teman-teman sekalian. Kalau sama saya pribadi, banyak ikhwan yang datang mau salaman, jangan tunduk hanya untuk Allah kalau salaman sama saya. Mulia antum seorang manusia muslim, tak boleh gitu. Ini enggak, buat seperti harus dikultus, harus dihormati, harus segala macam. Dari mana ini? Tak boleh semua dalam Islam. Dari mana semua ini? Ya? Menipu umat haram dalam agama. Wallah haram ini, nggak boleh.